Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, NPM 101119179. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sumber daya manusia global, analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan SDM, pengembangan karir, penilaian prestasi kerja, kompensasi, manajemen konflik, dan K3 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia, pengertian dari sumber daya manusia adalah individu produktif yang organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Selanjutnya, SDM global. Sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis, kategori negara, atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia internasional. Yang pertama, negara tuan rumah atau host country, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Yang kedua, negara asal atau home country, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Yang ketiga, negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal dan input-input lainnya. Tantangan sumber daya manusia dalam bisnis internasional. 1. Penyebaran, menempatkan keterampilan yang tepat sesuai kebutuhan dengan mengabaikan letak geografisnya. Yang kedua, diseminasi pengetahuan dan inovasi, penyebaran ke seluruh organisasi dengan mengabaikan asalnya. Yang ketiga, identifikasi dan pengembangan bakat secara global, mengenali siapa yang memiliki kinerja terbaik dan mengembangkan kemampuannya. Jenis-jenis organisasi global. Yang pertama, beroperasi di seluruh dunia, impor dan ekspor, menjual dan membeli barang dan jasa dengan organisasi di negara-negara. Yang kedua, perusahaan multinasional, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit operasi yang berlokasi di negara-negara asing. Yang ketiga, operasional global, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit perusahaan di beberapa negara yang digabungkan menjadi satu. Analisis jabatan. Analisis jabatan, job analysis, adalah suatu cara, prosedur, dan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan berupa deskripsi pekerjaan, indikator pekerjaan, pendidikan, dan kompetensi yang diperlukan. Prosedur operasi melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan, serta memberikan informasi berharga bagi perusahaan, antara lain penentuan strategi penarikan seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan, design and research, jabatan dan perencanaan sumber daya manusia. Tujuan analisis jabatan yaitu penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan, menilai kinerja atau pelaksana kinerja, memperbaiki cara bekerja karyawan, merencanakan organisasi agar memenuhi syarat atau memperbaiki struktur organisasi sesuai beban dan fungsi pekerjaan. Merencanakan dan melaksanakan promosi serta transfer karyawan, merencanakan fasilitas dan perlengkapan kerja bagi karyawan, bimbingan dan penyuluhan karyawan. Selanjutnya, metode analisis jabatan. Yang pertama, angket terstruktur. Para pekerja diberikan daftar tugas, dan daftar perilaku kerja. Yang kedua, pengamatan. Mengamati pekerja atau sekelompok pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya. Yang ketiga adalah wawancara untuk pekerjaan yang tidak mungkin diamati. Yang keempat, catatan karyawan. Informasi analisis jabatan dikumpulkan dengan meminta para karyawan mendeskripsikan aktivitas kerja mereka sehari-hari
dalam sebuah buku harian atau log. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia, proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa pekerja dengan jumlah dan keterampilan yang tepat. Dibutuhkan perencanaan sumber daya manusia juga bisa diartikan sebagai proses penentuan jenis, kualitas atau kualifikasi dan jumlah kuantitas pekerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di masa depan. Selanjutnya, faktor-faktor yang memunculkan permintaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu perekonomian, sosial, politik, hukum, teknologi, dan pesaing. Yang kedua, faktor organisasi, rencana strategis, anggaran, perakiraan penjualan dan produksi, unit usaha baru, perancangan organisasi dan pekerjaan. Yang ketiga, faktor tenaga kerja, yaitu pensiun, pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, kematian, dan cuti. Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan atau membagi isi pekerjaan yang harus diselesaikan dengan hasil kerja rata-rata satu orang. Analisis tenaga kerja bertujuan untuk menetapkan kebutuhan tenaga kerja yang digunakan untuk dapat mempertahankan kesinambungan sebuah perusahaan. Sistem informasi SDM atau Human Resource Information System, setiap pendekatan yang tertata dan sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dan tepat sebagai dasar untuk mengambil keputusan di bidang sumber daya manusia. Manfaat dari SISDM yaitu 1. Meningkatkan akses terhadap data sumber daya manusia. Yang kedua, melancarkan dan membakukan proses-proses. Yang ketiga, menyediakan data yang lebih konsisten dan akurat. Yang keempat, menciptakan profil internal yang lebih baik bagi Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, fungsi dasar SISDM yaitu 1. Menyimpan rincian data pribadi karyawan. Yang kedua, menyimpan rincian data pekerja karyawan. Yang ketiga, membuat laporan yang meringkas berbagai aspek informasi di atas. Selanjutnya, komponen pokok sebuah sistem informasi yaitu on time, exact, simple, relevant, and complete. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong atau kosong. Seleksi merupakan proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi atau perusahaan. Sumber dan metode rekrutmen diantaranya adalah sumber internal, promosi, transfer, penarikan kembali atau rehire. Metode internal yaitu pengumuman lowongan, jabatan atau job posting, persediaan bakat, talent inventory. Selanjutnya, keuntungan rekrutmen internal yaitu biaya relatif murah, tentu saja karena tidak perlu proses seleksi seperti rekrutmen eksternal. Yang kedua, organisasi mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan yang kosong. Yang ketiga, pekerja memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemungkinan peningkatan jika ia bekerja di posisi tersebut. Yang keempat, pengembangan karir yang sangat jelas tentunya. Yang kelima, pekerja telah memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan organisasi tersebut. Yang keenam, meningkatkan moral kerja karyawan bahwa ia diperhatikan atau dipromosikan. Selanjutnya, kerugian rekrutmen internal. Yang pertama, tidak selalu memberikan perspektif baru atau statis dan tidak berkembang karena tidak ada ide-ide baru yang masuk ke organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, organisasi terkesan tertutup. Yang ketiga, staf yang dipromosikan akrab dengan bawahannya sehingga sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaan. Selanjutnya, tujuan rekrutmen eksternal. Yang pertama, mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula. Yang kedua, mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada saat ini.
Yang ketiga, memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Selanjutnya, sumber rekrutmen eksternal. Yang pertama, sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan. Yang kedua, akademi dan universitas. Yang ketiga, pesaing dalam pasar tenaga kerja. Yang keempat, mantan karyawan. Yang kelima, pengangguran. Yang keenam, wirausahawan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah pelatihan atau training, merupakan suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi. Pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang terbatas. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, diterapkan kepada pegawai manajerial yang mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan yang umum. Tujuan pelatihan dan pengembangan antara lain, yang pertama meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi, yang kedua meningkatkan produktivitas kerja, yang ketiga meningkatkan kualitas kerja, yang keempat ketetapan perencanaan sumber daya manusia, yang kelima sikap moral dan semangat kerja, yang keenam rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal. Yang ketujuh, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedelapan, menghindarkan keusangan atau obsolescence. Yang kesembilan, meningkatkan perkembangan pribadi pegawai. Prinsip-prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan materi harus diberikan secara sistematis dan berdasarkan tahapan-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Penata harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon yang berhubungan dengan serangkaian materi pelajaran, adanya penguat guna membangkitkan respon positif dari peserta, menggunakan konsep pembentukan atau shaping perilaku. Selanjutnya adalah pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dilalui selama masa kerja. Manajemen karir adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi dan atau mencapai jabatan tertentu. Jalur karir adalah pola pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Tujuan karir adalah posisi di waktu yang akan datang di mana seseorang berusaha mencapainya. Perencanaan karir adalah proses seseorang memilih tujuan karir dan jalur menuju tujuan karir tersebut. Pengembangan karir adalah meningkatkan pribadi dan dilakukan seseorang untuk mencapai rencana karir tersebut. Bimbingan karir adalah sarana bantu dalam menganalisa hambatan key factor dalam pencapaian karir tersebut. Komponen utama karir, yang pertama adalah jalur karir, yang kedua tujuan atau sasaran, yang ketiga pengembangan, yang keempat perencanaan, yang kelima manajemen, yang keenam konseling. Melalui perencanaan karir, seseorang mengevaluasi kemampuan dan minatnya, mempertimbangkan berbagai peluang karir, menetapkan tujuan karir, dan merencanakan kegiatan-kegiatan pengembangan yang bersifat praktis. Keuntungan perencanaan karir, yang pertama, memadukan strategi dengan persyaratan penempatan internal pegawai. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang pantas dipromosikan. Yang ketiga, menurunkan pergantian perputaran pegawai. Yang keempat, mendorong pertumbuhan kepribadian. Yang kelima, memberi kepuasan guna pemenuhan kebutuhan pegawai. Yang keenam, mengungkap potensi karyawan. Yang ketujuh, mengurangi penimbunan. Yang kedelapan, membantu terwujudnya rencana kerja yang jelas. Selanjutnya, penilaian prestasi kerja. Penilaian kerja yaitu sistem formal untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja individu atau sekelompok kinerja adalah pencapaian atau prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
Prestasi kerja yaitu kegiatan dan perilaku pekerja atau karyawan di tempat ia bekerja atau di mana ia dapat mengekspresikan kemampuan dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan tersebut. Dari hasil penilaian prestasi kerja dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari pekerjaan yang dinilai dan dihasilkan oleh manajemen dapat dijadikan sebagai dasar bagi tindakan-tindakan selanjutnya. Proses penilaian kinerja yang pertama mengidentifikasi tujuan spesifik penilaian kerja. Yang kedua, menentukan tugas-tugas yang harus dijalankan dalam sebuah pekerjaan. Yang ketiga, memeriksa tugas-tugas yang dijalankan. Yang keempat, menilai kinerja. Yang kelima, membicarakan hasil penilaian dengan karyawan. Jenis penilaian kinerja yang pertama adalah catatan produksi yang sesungguhnya, misal volume penjualan. Yang kedua, catatan pribadi pegawai, misalnya jumlah ketidakhadiran. Yang selanjutnya, pertimbangan tentang kinerja, misalnya nilai aspek pengawasan. Selanjutnya, kompensasi. Kompensasi karyawan adalah semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik dari pekerjaan mereka. Tujuan kompensasi yang pertama mendapatkan karyawan yang cakap, yang kedua mempertahankan karyawan yang sudah ada, yang ketiga menjamin terciptanya keadilan, yang kelima memberi penghargaan atas perilaku yang diharapkan, yang keenam mengendalikan biaya, yang keenam mengikuti peraturan, yang ketujuh menumbuhkan saling pengertian, yang kedelapan membantu ciptakan efisiensi dan administrasi. Selanjutnya, teori keadilan. Seseorang akan mengevaluasi kewajaran keadaan mereka dengan membandingkan dengan orang lain. 3. Perbandingan gaji sosial yang relevan dalam pengambilan keputusan tingkat gaji dan struktur tugas. Yang pertama, perbandingan gaji eksternal. Yang kedua, gaji internal. Yang ketiga, gaji individual. Imbalan harus dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Individu cenderung membandingkan imbalan yang diterima dengan yang diterima oleh orang lain. Dalam memberikan imbalan, manajer harus mempertimbangkan perbedaan individual. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur dan tingkat gaji atau upah. Yang pertama, kondisi pasar tenaga kerja. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, kesepakatan kerja. Yang keempat, sikap manajemen. Yang kelima, kemampuan membayar. Dan yang keenam, biaya hidup. Evaluasi pekerjaan, job evaluation. Evaluasi pekerjaan adalah perbandingan formal dan sistematik pekerja-pekerja dalam rangka untuk menentukan nilai suatu pekerjaan relatif terhadap pekerjaan yang lain. 4 metode evaluasi jabatan, diantaranya job ranking atau ranking system. Yang selanjutnya job grading atau classification system. Yang ketiga faktor comparison system. Dan yang keempat, point system. Selanjutnya adalah manajemen konflik. Konflik sebagai suatu perselisihan atau perjuangan yang timbul bila keseimbangan antara perasaan, pikiran, hasrat, dan perilaku seseorang terancam. Manajemen konflik yaitu penggunaan teknik-teknik resolusi dan simulasi untuk meraih level konflik yang diinginkan. Jenis-jenis konflik, yang pertama ada konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan memperbaiki kinerja kelompok, contoh MBO. Selanjutnya, konflik disfungsional atau konflik yang merintangi pencapaian tujuan organisasi. Faktor timbulnya konflik: komunikasi organisasi, variabel pribadi, pengendalian diri, hidup sehat. Aspek pencegahan dan pengendalian konflik diantaranya struktur organisasi, kepribadian pemimpin, iklim atau suasana kelompok, kebijakan dan prosedur yang memadai dan jelas.
pada saat seperti ini, di musim yang seperti ini, semoga cepat berlalu. Semoga semuanya sehat kembali. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap yang saya tuturkan tadi. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya.